Hai, ketemu lagi dengan saya, aku. Dalam diskusi kita kali ini, kita akan membahas tentang cara-cara melakukan estimasi reliabilitas. Ada 3 topik utama. Yang pertama, prosedur estimasi reliabilitas yang melibatkan 2 administrasi tes. Kemudian yang kedua adalah prosedur dengan hanya menggunakan satu administrasi tes, lalu kemudian praktek. Baik, untuk yang pertama, ada 2 cara melakukan estimasi reliabilitas. Yang pertama menggunakan estimasi reliabilitas test retest. Koefisien yang dihasilkan dari proses ini disebut juga sebagai koefisien stabilitas. Cara melakukan estimasinya adalah yang pertama, kita melakukan 2 kali pengetesan pada kelompok subjek yang sama dengan tes yang sama. Karena kita melakukan 2 pengetesan, maka kita akan memperoleh 2 skor. Nah, hasil pengetesan pada waktu yang pertama dan kedua kemudian dikorelasikan. Besarnya korelasi antara pengetesan pertama dan pengetesan kedua ini yang dilihat sebagai koefisien reliabilitas test retest. Meskipun estimasi reliabilitas seperti ini paling dekat dengan definisi reliabilitas yang kita dapatkan kemarin, tetapi estimasi reliabilitas ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, adanya practice effect. Ini artinya ketika seorang mengerjakan tes pada waktu pertama, kemudian dia mempelajari sesuatu sebelum ia mendapatkan pengetesan yang kedua. Oleh karena itu, kemampuan orang ini menjadi lebih baik di pengetesan kedua. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, estimasi reliabilitasnya akan terlihat lebih rendah daripada yang seharusnya. Atau kita melakukan underestimasi reliabilitas. Yang kedua, maturation effect. Mirip seperti practice effect, hanya saja dalam maturation effect tidak ada treatment, tapi seseorang pada pengetesan pertama setelah melalui proses pengetesan pertama, lalu sebelum ia mencapai proses pengetesan kedua, ia memiliki kematangan yang berkembang. Ia mengalami perkembangan. Misalnya, ketika kita mengetes seorang anak untuk melihat kemampuan motorik halusnya, kemudian 3 bulan kemudian kita tes yang kedua kali, mungkin sekali kita akan mendapatkan anak-anak ini memperoleh skor yang lebih baik daripada pengetesan pertama. Bukan karena praktis, bukan karena tesnya yang kurang baik, tapi bisa jadi karena kemampuan motoriknya berkembang dengan sendirinya, seiring dengan perkembangan fisiknya. Nah, seperti practice effect, kelemahan ini membuat estimasi reliabilitas terlihat lebih kecil daripada yang sebenarnya. Artinya, sangat mungkin kita memiliki tes yang sebenarnya baik, memiliki reliabilitas yang tinggi, tetapi terlihat buruk karena adanya maturation effect. Yang terakhir, carryover effect. Ini seringkali dapat terjadi pada skala psikologis. Misalnya ketika seseorang diminta untuk mengisi sebuah skala kecemasan, misalnya, kemudian anggaplah misalnya 1 bulan kemudian dia diminta untuk mengisi skala yang sama, bisa jadi pada saat pengetesan yang kedua dia masih mengingat item-item dan jawaban yang dia berikan di pengetesan pertama. Oleh karena itu pada saat pengetesan kedua dia memberikan jawaban yang sama dengan jawaban yang dia berikan di pengetesan pertama.
Oleh karena itu, tes akan terlihat lebih reliable daripada yang seharusnya. Artinya, tes mungkin saja sebenarnya tidak terlalu baik, tidak terlalu reliable, tapi terlihat reliable karena adanya carryover effect ini. Yang kedua adalah estimasi reliabilitas dengan menggunakan tes paralel atau tes alternatif. Disebut juga dengan koefisien ekuivalensi. Ada menyebutkan korelasi sebesar 0,8 sampai 0,9 merupakan korelasi yang diharapkan dari dua tes alternatif. Nah, cara estimasi ini dilakukan dengan yang pertama, melakukan pengetesan pada subjek yang sama dengan menggunakan dua tes alternatif. Nah, pengetesan ini bisa saja dilakukan pada waktu yang sama. Kemudian hasil pengetesan dari kedua tes paralel ini dikorelasikan dan hasil korelasi menunjukkan koefisien reliabilitas tes paralel. Nah, meskipun sekarang kita tidak lagi mengalami kelemahan berupa maturation effect atau practice effect, tapi kita masih hasil estimasi dari cara ini masih dipengaruhi oleh carryover effect dalam bentuk response time. Misalnya, jika seseorang punya kecenderungan untuk memberikan jawaban-jawaban ekstrim, maka kedua tes alternatif ini akan terlihat memiliki korelasi yang tinggi bukan karena kedua tesnya itu baik atau memiliki reliabilitas yang tinggi, tetapi karena cara respon seseorang pada tes pertama dan pada tes kedua itu sama. Yaitu misalnya dia cenderung untuk memberikan jawaban-jawaban ekstrim. Sehingga kedua tes ini terlihat seolah-olah memiliki korelasi yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam prosedur estimasi reliabilitas yang menggunakan satu administrasi tes. Yang pertama adalah metode belah dua, yang kedua metode alfa dari Cronbach atau Cronbach alfa. Estimasi menggunakan belah dua itu disebut juga sebagai koefisien konsistensi. Cara ini dilakukan dengan melakukan pengetesan pada satu waktu pada subjek yang sama dengan satu tes saja. Nah, tetapi tes yang kita gunakan ini kemudian dibelah menjadi dua dengan berbagai macam cara. Misalnya dengan menggunakan cara random. Jadi kita memilih item-item mana yang masuk ke belahan pertama dan item-item mana yang masuk ke belahan kedua dengan menggunakan randomisasi. Kemudian setelah proses pembelahan ini, sekarang kita seolah-olah kita memiliki dua alternatif tes yang bisa kita korelasikan hasilnya untuk memperoleh koefisien reliabilitas. Nah, namun demikian, karena jumlah item dalam pembelahan itu menjadi lebih sedikit dari jumlah item yang sebenarnya, maka korelasi antara belahan pertama dan belahan kedua itu merupakan estimasi yang terlalu rendah dibandingkan dengan reliabilitas yang sebenarnya. Oleh karena itu, angka korelasi antara kedua belahan ini perlu dikoreksi menggunakan Spearman-Brown formula seperti yang tertulis di sini. Nah, dengan menggunakan koreksi ini, lalu kita memperoleh estimasi reliabilitas yang lebih mendekati reliabilitas yang sebenarnya. Nah, tentu saja kelemahan cara ini adalah sangat dipengaruhi oleh
cara pembelahan tes, dan pemenuhan asumsi unidimensionalitas. Pembelahan tes yang misalnya membuat dua bagian tidak seimbang atau tidak paralel akan membuat estimasi reliabilitas terlihat lebih rendah daripada yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita perlu menimbang cara mana yang paling tepat untuk membuat tes ini dapat dibelah menjadi dua bagian yang paralel. Kemudian cara yang kedua adalah dengan menggunakan estimasi reliabilitas alfa kurang bar. Estimasi ini adalah estimasi yang paling banyak digunakan sampai hari ini. Nah, estimasi ini seolah-olah membelah tes sebanyak item. Kemudian menggunakan situasi ini menghitung besarnya alfa kurang bar dengan rumus seperti ini. Kita tidak akan membahas rumus ini secara lebih detail. Nanti kita akan lihat bagaimana cara melakukannya dengan menggunakan RStudio. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke dalam praktek. Ada data yang sudah saya siapkan di dalam Moodle. Kemudian juga teman-teman sudah harus mulai menginstal RStudio dan R di dalam laptop yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan lihat cara melakukan analisis estimasi reliabilitas ini dengan menggunakan RStudio di klip berikutnya. Kita jumpa lagi.